Nah, untuk berada di tengah ini ya kita harus gabungkan beberapa sel teman-teman ya, lalu lakukan fungsi merge. Nah, jadi kita sorot dulu. Nah, setelah kita sorot ya, misalkan ini dari sel A1 sampai ke G1 ya, kemudian kita pilih fungsi merge center. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Belajar Bareng Kang Reis. Oke, pada kesempatan kali ini saya Kang Reis akan kembali lagi berbagi kepada teman-teman semuanya ya, terutama masih membahas mengenai penggunaan aplikasi Microsoft Excel. Dan pada kesempatan kali ini apa yang akan dibahas adalah mengenai Excel bertahap ya teman-teman ya. Dan tidak terasa untuk Excel bertahap ini sudah masuk ke part 24. Ya, dengan materi saya masih berkutat di materi pemformatan teman-teman ya. Jadi ini masih berwarna kuning. Nah, apa sih yang kira-kira yang akan dibahas pada video kali ini ya mengenai pemformatan? Ya, kita masuk ke detail materinya ya teman-teman ya. Di sini saya sudah siapkan list materi seperti biasa ya untuk Excel bertahap ini update berprogres ceritanya begitu. Jadi yang akan dibahas kali ini adalah mengenai merge teman-teman ya. Jadi kurang lebih sebelum saya lanjut ke praktiknya, apa itu sih merge? Ya, merge itu adalah salah satu fitur atau fungsi pada Microsoft Excel yang gunanya adalah untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu teman-teman. Nah, kebutuhannya untuk apa sih? Ya, banyak sebenarnya, tapi yang paling umum itu biasanya untuk merge itu sendiri dipergunakan ketika kita ingin membuat suatu laporan menggunakan Microsoft Excel. Seperti yang kita tahu, Microsoft Excel itu adalah sesuatu yang aplikasi yang berbasis baris dan kolom ya teman-teman ya. Jadi berbeda dengan Microsoft Word yang memang diperuntukkan ya untuk penulisan teks. Nah, sedangkan untuk Excel itu sendiri adalah menggunakan basisnya sel teman-teman ya. Sehingga untuk pembuatan laporan ya kita perlu nih namanya fungsi merge itu teman-teman ya. Karena untuk bisa menyesuaikan kebutuhan ketika kita mau mencetak suatu laporan misalkan seperti itu teman-teman ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke bagaimana kita mempraktikannya. Di sini saya sudah siapkan teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin belajar ataupun berlatih bareng saya silahkan teman-teman bisa download filenya di link deskripsi ya beserta materi masternya juga yang merangkum atau merekapitulasi setiap pembahasan video materi Excel bertahap yang sudah saya buat dari video-video sebelumnya teman-teman. Oke, di sini di file latihan kali ini ya di Excel bertahap ini untuk materi merge itu sudah siapkan juga materinya teman-teman ya ada di sheet materi. Kemudian untuk latihannya ini ada di tabel latihan teman-teman ya. Dan ini untuk tabel latihan ini saya tidak akan ganggu. Ini sebagai bahan awal untuk bisa kita melakukan perbandingan nantinya bagaimana sebelum dilakukan merge dan juga setelah dilakukan merge. Oke, selanjutnya ada juga tabel praktik yang di sini ya. Ini yang memang saya sediakan untuk saya coba praktikkan dalam pembuatan video ini bagaimana kita mengimplementasikan ataupun memahami fungsi merge pada Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu bagaimana sih caranya kita mengakses fungsi merge pada Microsoft Excel, caranya gampang aja teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih tombol home di sini atau menu bar menu home di menu bar ini. Kemudian teman-teman sorot area alignment teman-teman. Ya, di area alignment ini ada icon ya yang bergambarkan arah panah kiri kanan seperti ini ya. Ini namanya Made and Center. Nah, kemudian kalau kita tekan drop down listnya teman-teman, ini akan ada menu-menu lainnya mengenai merge ya atau model-model atau metode-metode penggabungan. Ya, di sini ada Merge and Center. Kurang lebih Merge and Center itu menggabungkan sel dan kemudian meratakan teksnya itu menjadi di tengah teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada juga Merge Across. Nah, Merge Across ini biasanya kalau saya pribadi dipergunakan untuk menggabungkan sel dalam baris-baris tertentu teman-teman. Jadi beberapa baris bisa digabungkan sekaligus teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian ada juga merge cell ya, kalau ini sama aja dengan merge center, cuman bedanya dia tidak akan meratakannya ke tengah. Jadi dia akan si teksnya itu sesuai dengan format awal. Kalau rata kiri ya kiri, kalau kanan ya kanan, kalau uh, justify atau rata kiri kanan ya akan tetap seperti sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian terakhir ada unmerged cell ya. Kalau unmerged cell berarti kan mengembalikan ya yang tadinya tergabung menjadi terpisah kembali teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk secara teoritisnya. Oke, kita langsung saja ke praktiknya teman-teman. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mempraktikkan fungsi merge ini ya. Contohnya begini, kalau kita membuat laporan ya dengan bentuk tampilan seperti ini, tentunya kita pasti ditertawakan ya oleh atasan kita ya. Kenapa nggak dirapikan dulu gitu kan ya, istilah kata seperti itu. Nah, di sinilah fungsi merge itu dapat membantu kita untuk merapikan laporan yang kita buat teman-teman ya. Berbeda dengan di Word, untuk membuat laporan itu akan lebih mudah untuk pengeditan, tapi kalau di Excel benar-benar kita harus serba manual ya kalau untuk kita membuat laporan untuk dicetak ya dari Microsoft Excel. Oke, di
Jadi di sini kita akan mencoba mempraktikkan dari fungsi merge and center dulu ya teman-teman ya. Jadi biasanya itu dipakai buat judul teman-teman. Ya, kalau judul-judul kan biasanya ada di tengah, kemudian hurufnya juga diperbesar dan ya seperti itulah bagaimana teman-teman mungkin yang sudah bekerja tahu bagaimana kelihatannya judul itu seperti apa gitu kan. Nah, ini caranya untuk melakukan merge teman-teman sorot dulu sel yang akan dilakukan merge, kemudian tarik ke beberapa sel yang memang eh, dibutuhkan ya untuk tulisan ini ada di mana misalkan kalau di sini kan untuk laporan kita pengennya ada di tengah teman-teman ya. Nah untuk berada di tengah ini ya kita harus gabungkan beberapa sel teman-teman ya lalu lakukan fungsi merge. Nah jadi kita sorot dulu. Nah setelah kita sorot ya misalkan ini dari sel A1 sampai ke G1 ya kemudian kita pilih fungsi merge center bisa dari sini ataupun tekan tombol ikonnya teman-teman ya. Kalau saya langsung aja mungkin dari sini ya. Made and center ini kita tekan maka kurang lebih hasilnya adalah sebagai berikut di mana dengan fungsi made and center nah si teksnya itu akan tergabung dalam beberapa sel ya yang tadinya sebelumnya itu dia ada di satu sel yaitu A1 nah sekarang itu dia berada di range sel A1 sampai G1 namun secara alamat fungsi merge ini dia akan mengambil sel teratas dan terkirinya teman-teman ya. Jadi kalau dari sini kan yang teratasnya nggak ada ya karena cuma satu baris, tapi yang untuk terkirinya ya dia ada di kolom A teman-teman itu ya. Jadi dia akan mengambil alamatnya itu berdasarkan dari yang terkiri dan juga teratasnya kurang lebih seperti itu ya. Nah selanjutnya kita cobakan lagi ya untuk fungsi merge dengan lainnya. Di sini ada merge and center, kemudian ada merge across teman-teman ya. Nah merge across ini fungsinya untuk menggabungkan beberapa baris nih enaknya bisa sekaligus beberapa teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya praktikkan aja biar nggak pusing gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman lihat nih kan ini nggak enak ya lihat apa namanya tuh titik duanya misalkan ini kejauhan dengan identitas ya di identitas laporan ini. Nah teman-teman bisa melakukan hal seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kita ingin si titik dua ini lebih kecil ya berarti kita coba tambahkan di sini sorry di sini aja di kolom C ya kita tambahkan kolom baru ya. Kemudian uh, si kolom yang di bawah ini ya, header ini ya, nama barang, kemudian teman-temannya nih sampai ke bawah. Ini kita lakukan merge across teman-teman. Jadi dia biar ada di dua kolom gitu ya. Jadi dia ada di kolom B dan juga ada di kolom C gitu kan teman-teman ya. Jadi ini kita bisa lakukan merging dengan menyeleksi semuanya seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan namanya fungsi merge across. Nah, kurang lebih dia akan digabungkan ya antara kolom B dan kolom C ya. Nah, jadi yang dia tadinya misalkan untuk headernya itu alamatnya B7, sekarang dia mengambil jatah C7 teman-teman ya dan alamatnya menjadi B7. Kurang lebih seperti itu. Dan sehingga untuk yang titik 2 ini ya, ini kita bisa rapikan seperti ini teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga yang untuk apa namanya yang alamat identitas laporan ini kita bisa pindahkan di sini. Nah, sehingga terlihat lebih rapi ya. Kalau mungkin misalnya di sini juga nih, ini kan kalau kita auto fit kan ya, dia akan menarik dari kolom barang ya. Nah, tapi kita inginnya misalkan dia nggak menarik kolom barang ya, teman-teman juga bisa lakukan merge cross di sini teman-teman ya. Bisa sampai sini aja, merge crossnya dipanjangin aja. Nah kurang lebih seperti itu. Ya dia tidak akan mengganggu dari lebar kolom yang memang kita harapkan supaya dia si kolom yang ada di tabel ini misalkan tidak terlalu kepanjangan gara-gara ada teks di atasnya ini teman-teman ya. Nah, kalau kita auto fit kan dia tidak akan terganggu. Dan misalkan kita auto fit kan lagi ya contoh. Nah dia nggak bisa ya karena dia sudah ada merge-nya gitu kan. Nah jadi sehingga kita bisa mengatur untuk lebarnya disesuaikan dengan kebutuhan kertas ketika kita ingin melakukan pencetakan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah selanjutnya selain merge across ada juga namanya merge cell ya. Nah ini kurang lebih kalau merge cell itu hampir sama dengan merge and center, cuman dia tidak merubah fungsi ratanya. Misalkan kalau saya ulang dari sini aja ya. Nah ini misalkan dia awalnya rata kiri teman-teman ya. Kemudian kita lakukan merge biasa ya, merge tanpa center ya. Ketika di merge, nah maka dia akan tetap di kiri teman-teman, sehingga tidak merubah teksnya itu menjadi rata tengah ya. Beda dengan kita melakukan yang menggunakan fungsi merge and center. Ya, kalau kita ingin membuatnya di tengah ya kita tambahkan format center ya seperti itu kurang lebih ya. Dan terakhir ya mungkin di materi merge ini adalah mengenai unmerged cell ya. Kalau unmerged cell itu berarti mengembalikan sel yang tadinya tergabung menjadi terpisah teman-teman. Ya kurang lebih kalau kita pilih yang sel sudah berisikan data dan tergabung atau termerging ya teman-teman tinggal pilih unmerged cell.
ya seperti ini, maka dia akan dipisahkan. Kurang lebih seperti itu ya mengenai fungsi merge pada Microsoft Excel ya, sederhana aja dan tidak terlalu pusing-pusing ya kita membahasnya. Ini mungkin terakhir satu lagi untuk aktivitas merge juga kita bisa lakukan selain ke samping ya kemana, pokoknya intinya selama kita seleksi selnya itu bisa dilakukan merging teman-teman ya. Contoh di sini misalkan untuk kategori barang ini ya kita ingin lakukan merge yang ini ya teman-teman ya. Kita lakukan merge, kemudian yang ini juga kita lakukan merge. Nah, bisa seperti itu. Kalau misalnya kita lakukan merge seperti itu, dia akan tetap mengambil yang teratas teman-teman ya, yang di sini untuk alamatnya gitu kan, teratas dan juga terkiri ya. Jadi kalau ini teratasnya berarti kan dia ada di A8 ya, berarti dia alamatnya A8. Yang bawahnya juga sama, dia akan di A11 gitu ya, tidak menjadi A12, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian satu lagi nih mungkin ya sebelum saya akhiri juga. Jadi kalau misalnya teman-teman punya data ya, contoh misalkan di kode barang ini sampai yang stok awal ini ya, kode barang dan stok awal ini yang untuk bearing 6203 misalkan kita gabung seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk teksnya ya ini akan terhapus yang stok awalnya karena dia ada di sebelah kanan. Tapi kalau yang kirinya dia tidak akan terhapus teman-teman. Jadi dan ketika kita lakukan merging dia ada peringatan. Nah, ada peringatan begini ya. Jadi dia akan menjelaskan bahwa merging cells only keeps the upper left value and discard the other values. Jadi nilai yang ada selain dari yang terkiri dan teratas itu akan dipertahankan, tapi data dari selain itu dia akan dihapus teman-teman. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Gampang banget ya ketika kita ingin menggunakan fungsi merge teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan mengenai fungsi atau fitur merge atau merging pada Microsoft Excel. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri video kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.